Untuk membahas panasnya duel antara Setan Merah Manchester United dengan The Blues Chelsea, kita sudah kedatangan jurnalis olahraga Bungkus Naini. Selamat datang Bungkus. Iya, Anda. Bung, ini kita melihat Manchester United melawan Chelsea, Bung. Iya. Dimana kita tahu Manchester United tidak terkalahkan di 21 laga terakhirnya. Iya. Tapi juga untuk kemenangan itu tidak terlalu mudah untuk Manchester United. Dan bagaimana kali ini MU akan melawan Chelsea yang kita tahu sudah berada di atas awan gitu, Bung, dengan pertandingan malam ini. Betul, memang MU terakhir kalah dari Chelsea ya. Jadi memang salah satu problem MU belakangan ini adalah mereka sangat bergantung kepada gol-golnya Ibrahimovic. Jadi kalau kita hitung 17 laga terakhir MU, itu ada 18 gol di mana Ibrahimovic terlibat. 18 gol. Dia bikin 13 gol, 5 assist. Dan ketergantungan itu yang membuat MU seolah-olah tidak punya pemain lain yang bisa menggantikan peran Ibra ketika Ibra dalam pengawalan ketat. Atau ketika Ibra tidak bermain, atau ketika Ibra tidak mampu menunjukkan performa terbaik. Pemain-pemain yang dimiliki MU padahal punya kualitas untuk mengubah keadaan. Mereka punya Mkhitaryan, punya Pogba, punya banyak pemain lain, Jesse Lingard dan sebagainya. Itu apakah formasi yang dibuat Jose Mourinho yang tidak membuat pemain-pemain lain bisa membuat berkontribusi yang sama dengan Ibra, ataupun memang Ibra hanya menguasai bola lebih besar daripada yang lain? Kalau Anda bermain dengan pemain seperti Ibra, tidak bisa dihindari bahwa bola akan diarahkan ke dia. Itu memang dia magnet dalam sebuah permainan. Tapi memang kalau kita tanyakan kepada Mourinho, pasti jawaban dia adalah pemain lain banyak yang tidak perform. Coba Anda baca pernyataan Mourinho ketika dia tidak bisa mengalahkan Anderlecht. Semua pemain dia kritik di depan. Ibra tidak perform, kemudian pemain yang lain, Mkhitaryan tidak perform, Lingard tidak perform. Semua dianggap tidak mampu menunjukkan kemampuan terbaik. Jadi memang Mourinho memang harus diakui tidak terlalu puas dengan performa lini tengah ke depan. Selain Ibra gitu. Betul. Ya, Bung ya. Nah, Bung, pertandingan ini juga akan menjadi duel adu tajam pastinya antara Ibra dan Diego Costa. Kira-kira nih, Bung, siapa yang lebih berkontribusi untuk masing-masing tim? Ya, ini sangat bergantung kepada permainan tim keseluruhan ya. Karena menurut saya ini pertandingan di mana kedua tim sama-sama tidak mau kalah. Terutama United. Mereka sudah 2 kali kalah musim ini dari Chelsea, dan di laga kali ini mereka akan melakukan segala cara untuk tidak kalah. Nah, kalau pendekatannya seperti itu, sangat mungkin pertandingan akan menjadi pertandingan yang lebih banyak fokusnya ke pertahanan atau ke hasil aman ketimbang mereka bermain terbuka saling menyerang. Oke, Bung, kita akan melihat juga perakiraan formasi nih, Bung. Yang pertama kita mungkin melihat dari perakiraan formasi tuan rumah, yaitu Manchester United. Di mana kemungkinan, biasanya bukan kemungkinan ya, Manchester United menggunakan formasi 4-2-3-1. Kita tahu, tapi terakhir melawan Chelsea, MU tidak menggunakan itu, melainkan menggunakan formasi 3 back. Pertandingan malam nanti, akankah mengulangi formasi 3 back melawan Chelsea dengan pertahanan back belakang yang sangat kuat, atau seperti biasa? Iya, ketika MU sebelumnya dikalahkan 4-0, Mourinho menyadari bahwa mereka kekurangan orang untuk berduel di lapangan tengah. Makanya dia kemudian bergeser dengan formasi 3-4-3. Itu sebetulnya formasi mirroring ya, formasi yang meniru apa yang dilakukan oleh Chelsea. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa kita, gua jabanin deh, mau main apa, 4-3-3, 3-4-3 dengan formasi yang sama. Tapi syaratnya kualitas pemain mendukung. Cuma memang di laga kali ini ada persoalan karena MU memang agak rapuh di belakang. Ini posisi dua pemain yang menjadi jantung pertahanan, Rojo dan Bailey, ini biasanya diisi oleh 2 pemain lain. Terutama di sana ada Smalling, tapi Smalling sedang cedera. Tidak hadirnya Smalling membuat pilihannya sekarang tinggal pemain yang selama ini bukan pilihan utama. Ada Rojo di sini, kemudian ada Bailey. Kalau seandainya Smalling ada di sana, boleh jadi MU akan bermain dengan formasi 3-4-3 lagi, di mana satu orang bermain sebagai back ekstra. Biasanya ini peran yang dimainkan oleh Smalling ya. Kali ini dengan tidaknya Smalling, mau tidak mau MU harus kembali ke formasi basic, di mana mereka bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ya, jadi kemungkinan tidak akan mirroring lagi dengan Chelsea, tapi tetap dengan formasi Jose Mourinho biasanya 4-2-3-1 ya, Bung? Iya. Saya pikir itu persoalannya, karena mereka sekarang sedang berhadapan dengan problem cedera. Nah, persoalannya adalah, bisakah Pogba yang bermain sebagai pemain sentral di sini bisa mengimbangi permainan di tengah Chelsea? Karena kekuatan Chelsea antara lain adalah tangguhnya sektor ini ya. Mereka punya di sini ada N'Golo Kante, di sini mereka punya juga Nemanja Matic, ada Fabregas. Peran Pogba saya pikir akan sangat penting untuk berduel dengan Kante maupun Fabregas untuk mengisi area ini. Tanpa penguasaan lapangan tengah yang bagus di sini, MU mungkin akan kesulitan mengirimkan bola-bola matang kepada Ibra, karena Ibra juga akan mendapat pengawalan ketat dari 3 bek tengah Chelsea. Ya, Bung, pastinya nih sejauh ini
seperti Bung tadi juga sudah bilang, MU bisa dikatakan Ibra sentris. Iya. Nah, jika memang Ibra mengalami deadlock itu, siapa pemain yang dapat menggantikan peran Ibra? Dalam beberapa laga terakhir saya melihat hanya ada satu pemain MU yang seringkali bisa memecahkan kebuntuan dalam keadaan seperti itu. Mkhitaryan. Dia seringkali menjadi pemain yang tiba-tiba menusuk ke dalam, masuk ke sini, dan mencetak gol dari area di mana area tersebut tidak di-cover oleh Ibra. Nah, barangkali nanti tugas berat bagi back Chelsea, terutama di sini ada Alonso, adalah mengawasi pergerakan Mkhitaryan yang akan sangat sering menusuk ke area dalam sini. Nah, Alonso tentu tidak boleh terpancing masuk ke sini, karena ada Valencia yang juga akan masuk ke sini, mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Mkhitaryan. Jadi harus ada kerjasama di sini yang baik antara Alonso di sini, dan kemudian back tengah Chelsea yang bermain di sektor kiri. Nah, itu biasanya areanya Gary Cahill. Ya oke Bung, kita akan beralih ke perakiraan informasi Chelsea. Di mana kita tahu juga Antonio Conte ini cukup sering merotasi antara Matic dan juga Fabregas. Tapi apakah formasi yang dipakai ini seperti melihat kemarin dia melihat mungkin MU bisa mirroring. Apakah Conte berani membuat suatu hal yang sangat berbeda ataupun tetap dengan formasi biasanya? Hampir tidak pernah kita melihat Conte mengubah formasi lini belakang ya. Jadi artinya 3 pemain ini, Cahill, Luiz, Azpilicueta, rasanya tidak akan berubah. Persoalannya hanya tinggal siapakah yang akan mendampingi Kante di tengah. Apakah Matic yang akan menjadi pemain yang bertugas sebagai pemain yang box to box ya, masuk ke area pertahanan, masuk ke area sendiri untuk mengcover lini tengah, atau dia memilih Fabregas yang lebih stylish, yang lebih punya kemampuan sebagai seorang passing master. Itu pilihan-pilihan yang saya pikir akan menentukan suasana pertandingan ini. Kalau saya melihat bahwa di tengah mereka punya Pogba, MU punya Pogba, sangat mungkin di sana akan ada Matic yang punya kemampuan untuk duel 1 lawan 1 dengan Pogba. Oke, jadi kayak Matic memang diperuntukkan untuk hanya menjaga Pogba di lini tengah gitu ya Bung? Iya, karena pemain paling berbahaya nanti menurut saya salah satunya adalah Pogba. Selain Ibra? Selain Ibra dan Mkhitaryan. Oke Bung, dan juga kekuatan Chelsea biasa juga berada di sektor sayap kita tahu. Sayap kiri diisi oleh Alonso dan Hazard. Ini apakah akan menjadi ancaman terbesar bagi MU? Betul, karena bukan hanya ada Hazard di sana ya. Alonso ini juga saya pikir orang tidak banyak mengapresiasi perannya Alonso. Padahal Alonso ini adalah pemain yang sangat mampu menghidupkan sektor kiri serangan dari Chelsea dengan agresivitas dan overlapnya yang luar biasa. Hazard bisa bermain nyaman di area sini karena cover dia tidak banyak, areanya cukup sedikit. Sementara tugas untuk mengerjakan hal-hal kotor dalam tanda petik ya, itu dikerjakan oleh Alonso yang bermain sangat mobile di area yang panjang ini. Sementara Hazard tinggal mengerjakan hal-hal yang manisnya di area sini. Dan itu yang saya pikir yang membuat Hazard musim ini bisa kembali bermain sehebat 2 musim yang lalu, karena ada Alonso yang mau mengerjakan tugas-tugas kotornya. Oke Bung, dari formasi kedua tim, kira-kira penguasaan bola nih Bung, ada pada Manchester United atau Chelsea? Itu tadi, kalau misalnya Chelsea bermain dengan Matic, artinya mereka siap untuk tidak dominan dalam penguasaan bola. Tapi kalau mereka menurunkan Fabregas, artinya mereka berusaha untuk keep the ball di bawah, tetap di bawah, tidak bergerak ke area pertahanan mereka. Tetap bola ada di area di mana mereka nyaman bermain, di area lapangan tengah sini. Nah, kalau misalnya itu yang dilakukan, Fabregas bermain di situ, maka bola akan banyak berkutat di area yang mungkin hanya sekitar 40 meter ini. Jarang masuk ke area pertahanan Chelsea maupun jarang masuk ke pertahanan MU. Dan itu akan membuat pertandingan agak sedikit membosankan memang. Oke, dan untuk prediksi skor sendiri, apakah Manchester United akan menang ataupun Chelsea? Kalah 4-0, kemudian bisa membuat pertandingan sulit. Sebelum mereka akhirnya kehilangan Herrera, sebetulnya mereka sempat membuat pertandingan sangat sulit bagi Chelsea. Akhirnya kalah 1-0. Kali ini mereka punya peluang untuk memperbaiki dengan mencuri 1 poin. Jadi menang atau kalah atau seri Bung? Itu tadi yang saya bilang, MU punya peluang mencuri 1 poin. Jadi mungkin 1-1 untuk Manchester United dan juga Chelsea malam ini atau 0-0 ya Bung? Betul. Baiklah, terima kasih atas ulasannya Bung Kusnaini. Kita akan menikmati serunya pertandingan malam ini.